menjelaskan bahwasanya Allah sengaja menciptakan perbedaan tersebut yang akhirnya nanti akan Allah satukan dalam sebuah pertemuan yang kita katakan pernikahan. Perbedaan ini apabila disatukan nanti akan mencapai sebuah kesempurnaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan menampilkan Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala. Yaitu video ini sudah lama banget ya teman-teman. Jadi video ini mungkin ada 20 tahun yang lalu. Dan di saat beliau itu ya masih kurus ya. Jadi beliau itu walaupun masih kurus tapi Masya Allah ya terlihat berwibawa. Nah teman-teman semuanya, jadi video ini diambil kalau nggak salah sepertinya tahun 2002. Masya Allah ya, tahun 2002 itu kalau kita hitung ya, dari sampai sekarang ini sudah 20 tahun yang lalu. Kalau saya tarik ke zaman dulu ya, tahun 2002 itu saya masih SMP, kalau nggak salah itu masih SMP kelas 2. Nah oke teman-teman semuanya, kita langsung aja, kita akan simak ceramah Ustadz Dr. Khalid Basalamah ketika beliau masih muda, yaitu dengan tema pernikahan, nasihat pernikahan. Nah oke, langsung aja kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wassalatu wassalamu ala khairin anam al-qa'il an-nikahu sunnati man raghiba an sunnati faqad rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan dua jenis. Tersebut adalah salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya Allah sengaja menciptakan perbedaan tersebut yang akhirnya nanti akan Allah satukan dalam sebuah pertemuan yang kita katakan pernikahan. Perbedaan ini apabila disatukan nanti akan mencapai sebuah kesempurnaan. Apabila sesuatu atau dua buah berbeda kemudian disatukan, maka akan menghasilkan sesuatu yang lebih sempurna daripada bertemunya sesuatu yang sama. Itu dalam sebuah kaidah. Oleh karena itu Allah dalam pertemuan antara dua jenis laki-laki dan perempuan ini dalam pertemuan yang kita kenal dengan pernikahan itu untuk menghasilkan sesuatu kesempurnaan dalam kehidupan manusia. Yang nanti akan ada hasilnya, seperti misalnya akan ada keturunan dari situ, bagaimana manusia menyaksikan dan meneruskan generasi kehidupan mereka. Dan juga kedua mempelai ini akan saling menutupi atau menutupi hubungan satu sama yang lain. Termasuk di sini tanda kutip yang kita katakan adalah hubungan seksual. Ulama sepakat mengatakan bahwasanya nikah adalah atau barang siapa yang melakukan pernikahan berarti dia telah mematikan banyak sekali gerakan-gerakan syaitan yang bisa merusak akhlak seseorang. Karena yang melaksanakan pernikahan, maka banyak sekali pintu-pintu syaitan yang dapat ditutup, termasuk pelampiasan hawa nafsu. Dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya Allah SWT telah menurunkan salah satu hukum syariah yaitu pernikahan itu untuk menunjukkan kepada manusia bagaimana cara dia melampiaskan salah satu kebutuhan manusia yang pasti dia butuhkan, yaitu hubungan seksual dengan cara halal. Ibaratnya seperti ini: apabila ada dua orang laki-laki dan perempuan lawan jenis ini melakukan hubungan seksual dalam keadaan yang haram atau kita kenal dengan kata-kata zina, kemudian pasangan hidupnya itu hamil, maka kedua mempelai atau kedua orang ini pasti akan malu. Begitu juga keluarganya, hanya karena ada pelaksanaan hubungan seksual yang salah. Bedakan dengan seseorang yang menikah dengan cara sunnatullah, kemudian keduanya jelas-jelas melakukan hubungan seksual seperti tadi, tapi ini dengan cara halal. Bagaimana bila pasangan hidupnya itu hamil?
Masya Allah ya teman-teman semuanya ya. Jadi kajian beliau ya, ceramah beliau itu dari dulu hingga sekarang ini, Masya Allah ya, mudah dipahami tentang nasihat beliau tentang pernikahan. Nah teman-teman semuanya, jadi yang beliau, saran nasihat beliau tentang pernikahan ya, jadi saya juga banyak mengambil ilmu dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah, yaitu terkait tentang masalah pernikahan. Nah, teman-teman semuanya, jadi tujuan pernikahan itu adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu menenteramkan hati kita dan menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang keji, yaitu seperti zina. Jadi nasihat beliau ini sangat berharga sekali ya teman-teman semuanya, dan sangat bermanfaat untuk para kaula muda yang hendak menikah. Nah teman-teman semuanya, mari kita simak kembali ya. Yang kedua, orang tinggal kedua manusia ini akan senang juga keluarganya. Inilah unsur timbal balik yang harus dipahami bagaimana hikmah Allah SWT meletakkan yang terbaik dalam kehidupan manusia. Allah SWT mengatakan dalam ayat yang saya bacakan tadi, hai sekalian manusia, saya telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan juga dari marga-marga dan bangsa-bangsa yang berbeda-beda, itu agar kalian saling kenal mengenal. Ulama mengatakan penafsir yang bisa ditarik dari sini adalah bagaimana seseorang kalau bisa mencari calon pernikahannya itu dari orang yang berbeda dari dia, artinya orang kedua daripada keluarganya. Ini lebih diafdalkan karena dia bisa lebih berkenal, saling memperbanyak hubungan silaturahmi antara sesama muslim. Kemudian Allah berkata yang terakhir, inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ini menjelaskan bahwasanya bagaimanapun rupanya dan bentuknya seorang suami ataupun seorang istri, kalau dia bertakwa kepada Allah SWT, maka dia akan melebihi siapapun yang kita temukan di jalanan, walaupun orang tersebut lebih sempurna jumlahnya. Makanya arti ayat tadi inna akramakum indallahi adalah perincian dari Allah SWT dikatakan tadi laki-laki dan perempuan, bagaimanapun bentuknya orang yang paling takwa yang mendapatkan nilai tersendiri. Hadis Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana ada 3 orang rah atau orang yang alim di antara sahabat. Dalam beberapa riwayat disebutkan nama mereka. Ada di antara mereka 3 orang datang ke rumah Rasulullah, kemudian mereka mengatakan, menanyakan kepada istri-istri Nabi bagaimana ibadahnya Nabi di rumah. Karena mereka sudah sering mendengarkan ibadah Nabi kalau bukan di rumah. Di masjid sudah dilihat bagaimana cara Nabi sholat dan sholat, tapi kalau di rumah bagaimana muamalahnya dengan keluarganya. Maka istri-istri Nabi menjelaskan Rasulullah SAW berbuat seperti ini, membantu kepada Aisyah dalam mencuci piringnya, membantu dan seterusnya. Akhirnya sahabat ini dalam riwayat dikatakan ka'annahum aqalluha, seakan-akan 3 orang sahabat ini menganggap kecil perbuatan Nabi. Maka masing-masing mengatakan, saya akan sholat malam dan tidak akan pernah tidur selamanya. Karena ada yang Nabi mengatakan Nabi itu kalau malam dia tidur dan dia bangun sholat. Kemudian yang satu mengatakan saya akan tinggalkan perempuan selamanya, saya tidak akan pernah menikah. Dan yang satu juga mengatakan saya akan berpuasa dan tidak akan pernah buka puasa selamanya. Karena mereka ini ya karena iman dan amalnya sudah bertambah sehingga mereka ingin berbuat sesuatu yang terbaik dan bisa menjadi hamba Allah yang terbaik pula. Maka suatu Rasulullah SAW keluar atau bertemu dengan mereka, maka Rasulullah mengatakan antum allati qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang mengatakan seperti ini dan seperti itu? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya saya ini atqakum, saya orang yang bertakwa di antara kalian. Dan saya menikahi wanita, kemudian saya juga tidur pada malam hari. Kemudian saya bangun untuk menjalankan sholat dan saya berpuasa juga, saya berbuka puasa. Lalu Nabi mengatakan dalam hadis yang saya katakan tadi, sama dibagi barang sunnati falisani. Barang siapa menolak sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Ingat, setiap ada konsep hadis yang datang mengatakan laisa minni atau laisa minna, itu hadis yang paling harus ditahdir oleh Rasulullah SAW. Karena Oke, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan ceramah dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah, yaitu tentang nasihat pernikahan. Dan ini videonya sudah lama ya teman-teman semuanya, karena ini diambil pada tahun 2002. Masya Allah ya, walaupun beliau ketika dulu ya masih muda, beliau sudah berdakwah kemana-mana. Ketika itu saya masih kecil lagi, dan beliau bahkan sudah dakwah kemana-mana.
Masya Allah ya, ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, teman-teman semuanya, jadi saya mendengar kajian Ustadz Dr. Khalid Basalamah, yaitu tentang nasihat pernikahan. Dahulunya saya pun tidak mengerti tentang apa sih itu pernikahan, apakah semua pekerjaan rumah itu yang mengerjakan adalah istri, misal seperti mencuci pakaian ataupun menyuci piring ataupun bersih-bersih. Dan tapi ternyata ya teman-teman semuanya, jadi yang Ustadz Dr. Khalid Basalamah sampaikan itu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, jadi beliau itu Rasulullah SAW itu juga membantu pekerjaan rumah istri-istri beliau. Misal beliau juga pernah membetulkan baju beliau ataupun menjahit baju beliau, dan bahkan beliau Rasulullah SAW juga membantu pekerjaan rumah yang lainnya. Nah, disitulah teman-teman semuanya. Jadi lewat ceramah Ustadz Dr. Khalid Basalamah, jadi saya mengerti tentang bab rumah tangga. Jadi ternyata di situ adalah pahala, dan itu termasuk adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membantu pekerjaan rumah seperti pekerjaan yang dilakukan oleh istri kita. Masya Allah ya teman-teman semuanya ya. Walaupun beliau dulunya itu badannya kurus ya, Masya Allah, tapi beliau tetap terlihat gagah dengan suaranya yang tegas ya dalam menyampaikan ceramah beliau ini. Nah, teman-teman semuanya, jadi nasihat ini ditujukan untuk kaula muda yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Karena di situ ada dorongan untuk para kaula muda untuk segera menikah, dan yang sudah berkeluarga yaitu untuk menata keluarganya, yaitu misal seperti kita membantu istri ya. Masya Allah ya. Jadi rumah tangga itu adalah jalan tol menuju surga, yaitu di situ adalah banyak pahala yang kita dapat ya teman-teman. Jadi misal kita membantu istri ya, kita mengurus anak, nah itu pahalanya sangat besar ya teman-teman ya. Bahkan kita memberi makan istri ya, ataupun memberi nafkah lahir batin, itu adalah berpahala. Bahkan kita ngobrol bersama istri semalaman itu juga berpahala. Jadi dalam rumah tangga itu ya, yaitu kita menikah, itu adalah jalan tol menuju surga. Nah teman-teman semuanya, jadi buat teman-teman yang sudah menikah ya, jadi jangan berat tangan ya, maksudnya kita itu jangan berat tangan. Misal kita harus ringan tangan, yaitu maksudnya kita bukan memukul ya, jadi kita itu membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah, misal seperti ya sekurang-kurangnya ya mencuci gitu ya, itu pun kalau misal hari libur. Nah teman-teman semuanya, mungkin nasihat beliau Ustadz Dr. Khalid Basalamah tentang pernikahan ya, mungkin nanti saya akan letak deskripsi ya, di link deskripsinya ya, agar supaya teman-teman bisa melihat secara langsung, secara keseluruhan videonya. Nah ini cuma saya mengambil potongan-potongan videonya Ustadz Dr. Khalid Basalamah tersebut. Nah oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.